Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita jumpa lagi pada pembelajaran daring untuk jadwalnya kelas 3 untuk pelajaran prakarya. Saya harapkan kalian sehat-sehat saja untuk anak-anakku sekalian, biar bisa mengikuti pembelajaran daring. Daring sendiri adalah pengertian dalam jaringan, jadi kita belajarnya di jaringan, jadi tidak ada tatap muka. Itu kemarin kita sudah ketemu dalam pelajaran seni budaya, tapi di sini akan membahas prakarya kelas 3. Itu sudah kemarin mata pelajaran prakarya, perkenalannya sudah. Pelajaran prakarya untuk kelas 9 ABC ya, udah kemarin sudah dikasih tahu masalah langsung untuk kelasnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi prakarya bab 1. Saya minta tolong untuk kalian sambil melihat penayangan daring ini dengan membuka buku, karena saya sudah mengetahui untuk kalian sudah pada punya untuk modulnya. Silahkan dibuka untuk bab 1 sambil mengikuti ini, kan kalian ada semangat untuk membuka buku itu ya. Dan saya menginginkan kalian meluangkan waktu untuk membaca paling tidak 10 menit itu sudah cukup, karena kalian memang untuk sementara ini belum bisa untuk masuk kelas atau belum boleh masuk sekolah, sementara ada peraturan untuk itu, dan di rumah banyak sekali waktu untuk meluangkan membaca itu. Oke, kita lanjutkan untuk bab 1, kerajinan bahan keras. Untuk membuat kerajinan ada berbagai bahan, salah satunya bahan keras. Contohnya apa? Kayu, bambu, kaca, besi, dan lain-lain ya. Bisa kamu ambil contoh untuk bahan keras yang akan kalian buat untuk kerajinan. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Submateri bab 1, apa yang akan kita bahas meliputi 1, itu sudah ada di slide, prinsip kerja, prinsip kerajinan bahan keras. Nomor 2, jenis dan karakter kerajinan, karakteristik karakternya kerajinan bahan keras. Proses produksinya itu misalnya kayu, prosesnya bagaimana, harus tahu itu untuk diukir, mengukir itu kalau kayu. Kemasannya, di packingnya. Berkarya kerajinan bahan keras, berkarya itu kreativitas ya. Oke, selanjutnya sambil kalian baca buku loh ya, buka buku. Oke, itu saja untuk materi pelajaran. Selanjutnya kita bahas pertemuan berikutnya, itu di slide seperti itu. Terima kasih. Oke, kita bahas satu persatu untuk itu. Untuk tadi prinsip kerja itu sudah ada di buku. Yuk, sambil kamu buka-buka bukunya, saya bantu. Sekarang kita untuk membahas latihan ya, membahas latihan sambil kamu nanti mencari. Kita membahas latihan siswa, itu ada latihan siswa, kita bahas dan kita cari jawabannya di bacaan. Nomor 1, latihan siswa, kamu buka di latihan siswanya. Apakah yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras? Nah, itu tadi di awal sudah. Apa jawabannya? Oke, kita jawab saja. Karya kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Itu aja. Jadi jawabannya seperti itu. Yang jelas memakai bahan dasar yang bersifat keras. Ya, seperti tadi contohnya sudah ada kayu, besi, terus bambu. Itu. Terus nomor 2, jelaskan tujuan pembuatan produk kerajinan dengan nilai prestis.
kedua. Prestis itu apa? Prestis itu kelihatannya apa ya, harga diri atau nilai lebih yang apa ya, yang membanggakan. Prestis bisa dibanggakan dengan nilai tinggi. Apa nomor 2 jamnya? Untuk meningkatkan status sosial ataupun gengsi seseorang dalam masyarakat. Nah, itu namanya prestis. Untuk meningkatkan status sosial ataupun gengsi seseorang dalam masyarakat. Ya kalau kita ada masalah itu kan masalah pribadi, oke, tidak usah dibahas. Yang jelas jawabannya itu. Nomor 3, karakteristik apakah yang dimiliki bambu sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan? Karakteristik bambu, karakternya bagaimana? Bambu itu karakternya bagaimana? Oke, kita jawab. Bambu memiliki batang berongga. Jadi bambu itu kalau kita belah tengahnya berongga ya, dan ada ruas-ruasnya, ruas-ruasnya. Dibatasi ruas. Liat namun lentur, jadi ulet. Liat lentur itu ulet. Mudah dibelah, dipotong dan dibentuk. Ya, mudah. Karakteristik inilah yang membuat bambu dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Nah, seperti itu. Kamu nanti coba membelah bambu, terus kamu potong, terus kamu serut, terus kamu haluskan, nanti akan jadi lentur. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan lukis kaca? Jelaskan. Lukis kaca itu macam-macam. Ada mosaik itu bukan lukis ya, tapi jenis hiasan di kaca. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Jadi bahannya untuk melukisnya kaca. Pada lukis kaca, gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, jelas ya. Karena kaca itu untuk dekoratif itu jelas ya, jadi menarik untuk dilukis di kaca. Jadi motif dekoratif itu indah untuk dilukiskan di kaca. Terus nomor 5, apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat kemasan produk kerajinan bahan keras? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat kemasan produk kerajinan bahan keras? Apa yang perlu diperhatikan? Nomor 5, ada 4 yang perlu diperhatikan. Itu di bacaan ada itu. Di bacaan kamu buka itu ada itu. 1, kemasan dibuat dengan desain, warna dan bentuk semenarik mungkin sehingga punya ciri khas. Nah, itu masalah kreativitas kemasan. Karena biasanya kesan pertama itu begitu menggoda. Nah, itu ya, jadi itulah yang akan kita pegang untuk kemasan. Terus nomor 2, kemasan membuat informasi yang jelas dan jujur. Jadi kemasan itu jangan tidak jujur. Nanti kemasannya bagus, tulisannya bagus, speknya gini-gini, tapi setelah dibuka lain. Itu jangan ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang di dalamnya. Terus 3, ukuran dan material bahan kemasan yang digunakan sesuai kebutuhan ya. Jangan barangnya kecil nanti kemasannya gede, nanti di tengah disumpali tok biar tidak ocak-ocak. Itu ya, jadi sesuaikan barang yang dikemas. Nomor 4 ya. Nomor 4, bahan kemasan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan, pengangkutan ataupun distribusi. Iya ya, karena untuk kemasan itu dibawa kemana-mana ya, dikirim dan sebagainya, dinaik turunkan. Itu biasanya kalau barang-barang yang seperti mebel itu dikasih bantalan untuk pinggir-pinggirnya dan dibungkus dengan kertas. Nah, seperti pengiriman mebel ya, memakai kontainer dan sebagainya itu kan, itu biasanya ditutupi pakai kertas. Juga ada
proteknya dipakai busa atau gimana biar nanti ada benturan tidak berpengaruh dengan produknya. Itu saja pembahasan untuk latihan siswa. Yang lain soal-soalnya kalian coba, yang jelas kalian baca dulu nanti ya, luangkan waktu untuk membaca di bab 1. Pengetahuan itu didapat dari buku, membaca dan sebagainya. Tanpa kalian sadari itu jadi berguna untuk nantinya, untuk nanti kalian menempuh kehidupan ini. Itu saja, terima kasih. Untuk materi selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk absensi ya. Kemarin belum ada absensi kelas 9 karena pertemuan pertama, dan saya cuma ngecek untuk siapa kalian. Terus sekarang ada absensi, nanti kalian diisi. Untuk tugas belum ada ya. Sebetulnya untuk keterampilan atau prakarya itu memang harus banyak praktek, karena teorinya cuma seperti itu. Nanti kemungkinan praktek itu kalau kita sudah bertatap muka, pembelajaran kelas klasikal. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.